Baik, selamat sore. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan hasil diskusi kami yang berjudul Branding for Hospital atau Citra Rumah Sakit. Baik, perkenalkan saya Melvan Kusman sebagai moderator. Di sana ada Nadia Turami, Markus Sastra, Muhammad Andre, Muhammad Rifai. Baik, langsung saja akan disajikan Nadia Turami. Baik, saya akan menjelaskan tentang branding for hospital atau citra rumah sakit. Jadi citra rumah sakit adalah wujud nyata dari persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan melalui apa yang diperoleh pelanggan sebagai hasil dari transaksi antara penyedia dan pengguna jasa, serta bagaimana pelanggan memperoleh jasa tersebut. Nah, kemudian di sini ada menurut beberapa ahli tentang pengertian branding. Jadi yang pertama ada menurut Coulter, branding adalah pemberian nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari kesemuanya yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Nah, yang kedua menurut Landa, pengertian branding adalah bukan hanya sekedar merek atau nama dagang dari sebuah produk, jasa atau perusahaan, namun semuanya yang berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata dari sebuah merek, mulai dari nama dagang, logo, ciri visual, kredibilitas, karakter, kesan, persepsi, dan anggapan yang ada di benak konsumen perusahaan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadia, yaitu tentang faktor penentu citra rumah sakit. Jadi di faktor penentu citra rumah sakit ini ada 5. Yang pertama itu adalah identitas. Identitas adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan terbentuknya citra perusahaan di mata masyarakat. Nah, maksudnya itu adalah suatu jati diri organisasi sehingga dapat membedakan perusahaan tersebut dengan yang lainnya. Yang kedua ada reputasi. Reputasi adalah suatu hal yang sudah dilakukan oleh perusahaan dan diyakini oleh publik berdasarkan dari yang dialami baik dari diri sendiri maupun orang lain. Maksudnya adalah suatu gambaran yang ada dalam benak seseorang pada objek tertentu. Nah, yang ketiga ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah dari pelayanan yang dihasilkan dan dikonsumsi sangat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap citra perusahaan. Maksudnya adalah beberapa dari konsumen lebih menyenangi yang namanya lingkungan fisik yang bersih dan nyaman. Tentunya akan menjadi suatu persepsi yang bagus kepada citra rumah sakit tersebut. Yang keempat ada karyawan. Performa dan interaksi karyawan akan tampak dari sikap mereka saat memberikan pelayanan dan dapat mempengaruhi hasil dari evaluasi pelayanan. Interaksi karyawan merupakan salah satu hal penting dalam membangun citra perusahaan. Maksudnya adalah karyawan di sini adalah sebagai penentu dari kepuasan seorang pasien ataupun konsumen di dalam rumah sakit ataupun di perusahaan. Jadi bagaimanapun pelayanan dari seorang karyawan ataupun pelayanan kesehatan lainnya, jika memang pelayanan mereka bagus, maka persepsi ataupun gambaran dari para pasien ataupun konsumen juga bagus terhadap citra rumah sakit ataupun perusahaan. Yang kelima ada pelayanan. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen akan sangat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu citra perusahaan. Jadi maksudnya adalah pelayanan akan membuahkan sebuah hasil yang baik dari sebuah pemikiran konsumen ataupun pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dan rumah sakit tersebut. Baik, materi selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Andre. Terima kasih untuk teman saya, Muhammad Rifai. Saya, Muhammad Andre Yarono, akan melanjutkan materi kita hari ini. Tujuan branding pada perkembangan bisnis itu ada 3, yaitu yang pertama,
untuk membentuk persepsi masyarakat. Nah, yang kedua, untuk membangun rasa percaya masyarakat kepada brand. Yang ketiga, membangun citra masyarakat pada brand. Selanjutnya, fungsi dasar pada perkembangan bisnis. Sebagai pembeda, produk yang sudah memiliki brand yang kuat akan membedakan dengan brand merek lainnya. Walaupun barang atau jasa itu sama, tapi brand atau merek itu pasti dikenal masyarakat berbeda. Nah, kemudian kita membangun citra dan keyakinan, jaminan, kualitas, dan presentasi. Fungsi branding adalah untuk membentuk citra sehingga membuat sebuah produk mudah diingat oleh orang lain atau oleh masyarakat. Jadi, lebih mudah dikenal oleh masyarakat dan membangun citra yang positif. Kemudian promosi dan daya tarik. Promosi yang punya brand kuat menjadi daya tarik konsumen dan akan lebih mudah dipromosikan. Nah, kita dalam melakukan promosi juga harus memiliki daya tarik yang lebih. Apa keunggulan atau kualitas lebih dari produk atau barang jasa yang kita tawarkan. Kemudian ada pengendali pasar. Brand yang kuat akan lebih mudah mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenal, percaya, dan mengingat brand tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Markus Sastra. Baik, saya Markus Sastra Elisegua akan menjelaskan tentang dimensi citra. Suatu citra merek dapat diukur berdasarkan aspek sebuah merek, yaitu strength, unik, dan favorable. Satu, kekuatan. Merupakan keunggulan suatu merek yang bersifat fisik dan tidak ada pada merek lain. Keunggulan tersebut mengacu pada atribut fisik dari merek yang bersangkutan, sehingga bisa dianggap sebagai suatu kelebihan dibanding merek lain. Kedua, keunikan. Merupakan kemampuan untuk membedakan suatu merek dibandingkan dengan merek yang lain. Kesan ini muncul 11 dari atribut produk dan berarti ada perbedaan antara produk yang satu dengan yang lain. Ketiga, favorable merupakan kemampuan suatu merek agar mudah diingat oleh pelanggan. Termasuk dalam favorable antara lain, merek mudah diucapkan, merek ada dalam benak ingatan pelanggan, dan citra yang diinginkan perusahaan sesuai dengan kesan yang ada di benak pelanggan. Menurut Sundo dan kawan-kawan pada tahun 2007 mengemukakan bahwa produk dapat diterima oleh konsumen karena manfaat dari citra produk tersebut antara lain fungsional, sosial, simbolis, pengalaman, peningkatan tampilan. Hal tersebut akan membentuk citra produk dan akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang ada pada saatnya akan mengarah ke loyalitas konsumen. Jadi kita bisa melihat di gambar berikut, ini merupakan citra dari rumah sakit, terdiri dari fungsional, simbolik, sosial, pengalaman, dan ketika rumah sakit memiliki citra yang baik akan menyebabkan kepuasan kepada pasien. Setelah pasien merasa puas, maka pasien akan loyalitas ke rumah sakit tersebut. Ada suatu penelitian dari Agung Pramudio pada tahun 2012 menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara citra dengan kepuasan. Kepuasan konsumen tidak lepas dari citra positif yang dibangun oleh perusahaan. Citra memiliki peran dalam memasarkan perusahaan karena dapat mempengaruhi persepsi dan ekspektasi konsumen tentang jasa atau barang yang ditawarkan, kemudian akan mempengaruhi kepuasan pasien dan loyalitasnya. Maksudnya itu, citra rumah sakit, kepuasan pasien, loyalitas pasien memiliki hubungan erat. Itu citra rumah sakit yang baik akan menyebabkan kepuasan pasien dan setelah pasien merasa puas akan menyebabkan pasien loyalitas akan berobat ke rumah sakit tersebut. Sebaliknya, jika citra rumah sakit buruk, maka akan membuat ketidakpuasan pasien dan menurunkan loyalitas pasien tersebut, dan yakinlah pasien tidak akan berobat lagi di rumah sakit tersebut dan akan meninggalkan rumah sakit tersebut. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari hasil diskusi kami. Sebelum kami menutup, adapun kesimpulan yang kami ambil di sini yaitu tujuan branding pada perkembangan bisnis, yaitu untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand, membangun citra masyarakat, dan kepuasan konsumen
yang menjadi penentu citra positif perusahaan. Baik, demikian dari hasil presentasi kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.